Nama saya Sangwanasa, kelas 9, dan saya akan menjelaskan penggunaan magnet di teknologi sekarang. Nah, yang pertama, magnet itu memiliki dua kutub, ya, kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara terletak di kutub selatan dan kutub selatan terletak di kutub utara bumi, ya. Tadi kurang kata-kata buminya. Nah, kemudian saat kutub utara dan kutub selatan magnet ini bertemu, mereka akan saling tarik menarik. Tetapi saat yang bertemu ini kutub yang sama jenis, jadi kutub selatan magnet sama kutub selatan itu akan tolak menolak, sama seperti kutub utara. Nah, penggunaan magnet di teknologi sekarang ini saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah MRT, yang kedua adalah kereta maglev, dan yang ketiga adalah penggunaan magnet di PLTN. Nah, yang pertama adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Nah, MRI ini digunakan dalam keperluan medis, untuk keperluan medis, dan cara penggunaannya adalah MRI ini memiliki medan magnet yang 5000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi, dan MRI ini berbentuknya seperti tabung, jadi tengahnya ada lubang, dan manusia dimasukkan ke MRI ini dalam posisi terlentang atau rebahan, tiduran, ya. Dan kemudian medan magnet MRI ini akan mengakibatkan nukleon-nukleon di tubuh manusia untuk berputar dan kemudian akan berbaris sejajar dan bersifat seperti jarum kompas. Dan kemudian nukleon-nukleon ini akan ditembak oleh gelombang radio untuk mengetahui arahnya. Nah, kemudian MRI ini digunakan untuk mendeteksi penyakit, tumor, contohnya seperti tumor, dan kemudian tidak hanya untuk mendeteksi penyakit, tapi juga tidak hanya untuk mendeteksi penyakit, tapi juga bisa digunakan untuk merekam pikiran manusia. Dan kegunaan lain MRI adalah untuk mendeteksi gejala-gejala awal atau kondisi tubuh yang menunjukkan epilepsi. Nah, kemudian MRI ini juga terbukti lebih aman dan efektif daripada sinar X-ray atau Röntgen atau ronsen, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kereta maglev atau magnetically levitated. Nah, kereta maglev ini menerapkan gaya tolak menolak magnet, dan kereta maglev ini juga tidak menyentuh relnya. Jadi dia mengambang di atas relnya dengan jarak sekitar 10 mm. Jadi jaraknya sangat kecil. Jadi kalau kita lihat keretanya seperti menyentuh relnya, tapi sebenarnya tidak. Nah, kemudian walaupun kereta maglev ini tidak menyentuh relnya, dia juga tidak akan tergelincir atau lepas dari relnya. Kenapa? Ya karena kereta ini sudah menerapkan gaya tolak menolak yang tadi itu. Nah, kemudian kecepatan kereta maglev ini sangat cepat, dan lajunya itu bisa sekitar 650 km per jam. Dan kemudian kereta maglev ini juga sudah digunakan di beberapa negara maju seperti Amerika, Cina, dan Jepang. Dan kemudian juga digunakan di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis. Nah, Jepang juga menerapkan konsep kereta maglev ini dan membuat keretanya sendiri yang dinamakan Shinkansen. Kereta ini berfungsi untuk menghubungkan 3 kota besar di Jepang, yaitu Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah penggunaan magnet di PLTN. PLTN ini cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, tidak jauh berbeda cara kerjanya. Kalau di PLTU ini mereka akan membakar batu bara, dan kemudian uap air yang dihasilkan dari batu bara itu akan digunakan untuk menggerakkan turbin, dan turbin ini akan menghasilkan listrik, dan prosesnya terjadi secara terus menerus. Nah,
PLTU ini terlihat tidak efektif dan efisien karena menggunakan batu bara yang terbatas dan pastinya lama-kelamaan akan habis, dan juga menghasilkan asap yang berbahaya bagi manusia seperti karbon, nitrogen, dan sulfur. Nah, PLTN, kalau di PLTU menggunakan batu bara, di PLTN mereka akan menggunakan energi. Nah, energi ini diperoleh dari pemecahan inti atom dari uranium 215, dan pemecahan ini hasilnya kemudian akan dikumpulkan dan dibentuk ukurannya kurang lebih seperti penghapus, jadi kecil sekali, dan dari segitu saja satu penghapus itu sudah bisa sebanding dengan 1.001 ton batu bara. Jadi tentunya PLTN ini lebih efektif dan efisien. Nah, hasil dari pemecahan inti tersebut yang sekecil penghapus itu akan digunakan untuk menjadi bahan bakar, dan kemudian akan menghasilkan uap air dan mengeluarkan turbin sama seperti PLTU. Nah, dan panas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini bisa sampai 4000 Celcius dan juga menghasilkan berbagai zat-zat berbahaya. Nah, di sini magnet berperan karena agar tidak zat-zat berbahaya ini tidak menyebar ke lingkungan luar, digunakan magnet untuk menarik partikel-partikel dari zat tersebut agar tidak meninggalkan atau keluar dari reaktor nuklir. Nah, walaupun begitu, ada satu kecelakaan yang terbesar dan cukup terkenal, kecelakaan reaktor nuklir, yaitu terjadi di Uni Soviet pada waktu itu, Chernobyl, di mana reaktor nuklir itu meledak dan satu kota itu menjadi ghost town sekarang dan tidak dihuni. Nah, sekian penjelasan penggunaan magnet di teknologi dari saya. Terima kasih. Nah, kemudian yang